Amin. Sekali lagi, Shalom. Selamat pagi Bapak kasih Tuhan. Ya, saya percaya pada pagi hari ini kita siap untuk mendengar firman Tuhan. Ada amin Bapak Ibu? Amin Bapak kasih Tuhan. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, tema yang kita akan renungkan bersama-sama pada pagi hari ini adalah hidup yang terarah kepada Kristus yang bangkit. Jadi ini masih menjelang seminggu setelah Paskah Bapak kasih Tuhan. Dan biasanya di dalam kalender gerejawi masih memperingati kebangkitan Kristus. Bapak kasih Tuhan, adapun perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai ayat 3. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan perkara yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ya Bapak kasih Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita hari demi hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saya mengajak kita untuk bayangkan suatu hari Bapak Ibu bangun dan kemudian Bapak Ibu menemukan Bapak Ibu berada di tempat yang asing sama sekali. Anda berada di rumah yang sepertinya Anda nggak pernah tempati dan alamatnya itu Anda nggak kenal Bapak Ibu. Kemudian Anda lihat foto di dinding dan Anda lihat Anda ada di sana. Tetapi Anda Bapak Ibu berada bersama-sama berfoto dengan orang-orang yang sepertinya Anda tidak kenal. Ini siapa gitu ya. Kemudian di handphone Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu baca, ada banyak pesan. Dan pesan itu dari orang-orang yang tidak Bapak Ibu kenal. Sepertinya mereka mengatakan bahwa mereka teman dekat, peduli dengan Bapak Ibu. Tapi rasanya Bapak Ibu tidak kenal. Wajah mereka asing dan tidak Bapak Ibu kenal. Nah kasih Tuhan itulah yang dialami oleh seorang yang bernama John Smith pada tahun 2018. Dia berusia 45 tahun Bapak kasih Tuhan. Nah kemudian Bapak kasih Tuhan, pada waktu itu dia mengalami kecelakaan yang parah. Karena kecelakaan itu kemudian dia koma selama beberapa minggu dan kemudian ia kehilangan 15 tahun penglihatannya. Jadi yang dia ingat terakhir adalah ketika dia berumur 30 tahun. 15 tahun ke belakang seluruh memorinya itu terhapus begitu ya Bapak kasih Tuhan. Baginya kemudian dunia berubah dengan sekejap. Akhirnya dia berusaha mengenali hidupnya, dia berusaha mengenali dirinya sendiri. Ia belajar mengenali identitasnya. Ia belajar mengenali siapa dia sekarang ini. Dia selalu bertanya setiap pagi, setiap bangun, siapa saya? Siapa saya saat ini? Nah Bapak kasih Tuhan, di dalam kehidupan rohani kita juga, kita mungkin bisa mengalami yang namanya amnesia rohani Bapak kasih Tuhan. Kita bisa mengalami satu kondisi di mana kita melupakan tentang identitas kita. Kondisi di mana kita lupa siapa diri kita di dalam Tuhan. Ya secara teori kita tahu Bapak Ibu kasih Tuhan bahwa kita adalah orang Kristen, kita tahu. Kita sadar saya ini orang Kristen. Dan itu tertera di kartu identitas kita. Saya percaya kita nggak akan lupa itu. Kita tahu bahwa kita adalah orang percaya, kita sadar Bapak kasih Tuhan.
Bahkan melalui khotbah minggu yang lalu kita diingatkan siapa lagi diri kita, bahwa kita adalah orang-orang yang dibangkitkan di dalam Kristus. Tetapi Bapak kasih Tuhan, pertanyaannya adalah sampai di mana identitas itu bekerja. Sampai di mana identitas itu mempengaruhi kehidupan kita, Bapak kasih Tuhan. Bukankah seringkali kita menemukan bahwa kemudian antara identitas kita dengan cara kita berpikir, cara kita berbicara, cara kita bertindak, dan cara kita mengambil keputusan seringkali tidak sesuai dengan identitas yang Tuhan sudah berikan, bukan? Bukankah Bapak kasih Tuhan, kita seringkali menemukan bahwa kita seringkali melakukan apa yang dunia katakan, bukan apa yang Tuhan katakan. Bukankah seringkali kita menemukan ketika kita misalnya jatuh di dalam dosa, di titik itu sebenarnya kita sedang lupa siapa diri kita di dalam Tuhan. Seringkali bukankah kita lebih mengikuti keinginan diri kita sendiri, kemauan kita, hasrat kita, nafsu kita, dan segala macam. Dan kemudian kita lupa siapa diri kita. Dan pada akhirnya kita bertanya, siapa sih sebenarnya saya ini ketika kita terpuruk. Dan jemaat Kolose, Bapak kasih Tuhan, juga mengalami pergumulan yang sama. Tampaknya ini merupakan pergumulan dari zaman ke zaman. Banyak orang mempertanyakan identitasnya dan seringkali mengalami amnesia rohani. Siapa saya sebenarnya di dalam Tuhan? Atau bagaimana seharusnya saya memandang diri saya sebagai orang Kristen yang sudah diselamatkan, yang sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Dan hari ini Bapak kasih Tuhan, Paulus firman Tuhan kembali mengingatkan tentang siapa kita di dalam Tuhan. Dan bagaimana seharusnya kita memandang diri kita, identitas kita di dalam Tuhan. Nah yang pertama Bapak kasih Tuhan, kita harus memahami identitas kita. Kita harus paham betul identitas kita yang baru itu di dalam Korintus. Nah, Bapak kasih Tuhan, kalau kita kembali ke zaman dulu ya Bapak kasih Tuhan, waktu kita kecil, entah ketika guru atau orang dewasa bertanya kepada kita, selalu ditanya begini begitu ya. Kamu ingin apa? Kalau kamu sudah menjadi dewasa atau kalau kamu sudah menjadi besar. Kita mungkin akan menjawab, saya mau jadi dokter, saya mau menjadi tentara, saya mau jadi apa? Saya mau menjadi orang kaya, saya mau menjadi petani, saya mau menjadi pedagang, saya mau menjadi pengusaha. Nah, sejak kecil kita sudah mulai berpikir tentang siapa kita, tetapi berdasarkan apa yang akan kita lakukan. Dan sekarang Bapak kasih Tuhan, ketika kita sudah menjadi kondisi seperti ini, pertanyaan itu berubah, bukan lagi kamu atau kita mau menjadi apa, tetapi kamu siapa. Dan biasanya kita akan jawab seperti apa Bapak kasih Tuhan. Kita akan berbicara, saya adalah guru, saya pengusaha, saya pedagang, saya dokter, saya pegawai toko. Atau mungkin kita juga menggunakan peran kita untuk mengatakan siapa diri kita. Saya itu ibu dari 3 anak. Ibu dari 4 anak, saya suami dari si ini, dari si itu, saya ketua lingkungan, di pasar, di warung kopi, di pertemuan keluarga. Begitulah cara kita mengenali satu sama lain. Oh itu Pak AB misalnya, yang punya toko di Jalan Tuparev. Oh itu Ibu Siti yang anaknya lulus dari ITB. Begitu cara kita memahami tentang sesuatu dan kemudian dilekatkan kepada diri kita. Nah, Bapak kasih Tuhan, jemaat Kolose juga pun mengalami hal yang sama. Mereka hidup di kota yang begitu ramai begitu ya. Mereka dikenal berdasarkan status mereka. Oh itu dia pedagang kaya, dia keturunan bangsawan, dia orang biasa saja, dia budak. Dan kemudian para pengajar-pengajar palsu, guru-guru sesat, kemudian berkata kepada orang-orang Kristen pada saat itu, supaya menambahkan sesuatu kepada identitas mereka sebagai orang Kristen. Rasanya
menjadi orang Kristen itu enggak cukup. Dia akan berkata begini. Para pengajar itu berkata begini, kalau kamu mau jadi orang Kristen yang benar-benar dihormati, kalian harus belajar filsafat. Kalian harus belajar filsafat Yunani. Dan kalian akan menjadi kelihatan orang Kristen yang cerdas. Atau mungkin mereka berusaha mengatakan begini, kalau kalian butuh pertolongan, kalau kalian butuh sesuatu, kalian harus melakukan ritual-ritual, harus menyembah malaikat ini, malaikat itu. Kalau kalian mau kudus, kalian harus mengikuti aturan ini, aturan itu. Kalau kalian mau suci, kalian harus berpuasa dan lakukan ini. Sebenarnya kalau saya bahasakan di dalam kondisi sekarang, di dalam konteks kita di Cirebon, mungkin seperti ini bahasanya begitu ya. Nggak cukup jadi orang Kristen. Nggak cukup hanya sebagai pedagang biasa misalnya. Kalau kamu mau, jadi seperti kata tetangga begitu ya. Kalau kamu mau daganganmu laris, kamu harus pasang sesajen. Bangun pagi-pagi, terus tabur sesajennya di sudut-sudut toko begitu ya. Kamu harus bangun pagi-pagi sekali. Kalau tokomu mau cuan terus, kamu harus baca jampi-jampi. Karena melakukan sembahyang ini, sembahyang itu. Kalau kamu mau rezekimu lancar, kamu harus ke makam keramat dulu. Di sana itu bagus. Sudah banyak loh orang datang ke keramat itu dan tokonya menjadi laris bagus. Kalau kamu mau dihormati, dihargai di dalam keluargamu, di dalam keluarga besarmu, kamu harus kaya. Kamu harus punya rumah yang besar, kamu harus punya uang yang banyak, mobil yang paling mahal. Maka kamu akan dihormati dan dihargai, tidak dipandang remeh lagi oleh orang-orang di sekitarmu. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus gabung dengan komunitas itu. Mereka komunitas yang akan membuat kamu sukses. Nah, kasih Tuhan, ada begitu banyak suara-suara yang berusaha mempengaruhi untuk menambahkan identitas diri mereka, kasih Tuhan. Di tengah kebisingan atau banyaknya suara-suara itu, Paulus kemudian mengatakan sesuatu yang berbeda, kasih Tuhan. Dia menegaskan apa yang menjadi identitas daripada orang Kolose atau orang-orang percaya, bahkan apa yang menjadi identitas kita hari ini, kasih Tuhan. Dikatakan di sini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan kemudian dilanjutkan lagi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Nah, perhatikan di sini, kasih Tuhan, kalau kamu, Paulus tidak berkata begini, kalau kamu sudah bekerja dengan keras, atau kalau kamu harus punya ini, atau kamu harus punya itu, seperti tadi dunia katakan. Kamu harus melakukan ini, atau kamu harus melakukan itu. Dia tidak mengatakan begitu. Supaya menambahkan tindakan atau apapun itu berusaha kemudian dilekatkan kepada diri mereka. Bukan itu yang katakan Paulus. Tetapi apa yang dikatakan Paulus? Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Ini adalah sesuatu yang sudah terjadi, Bapak kasih Tuhan. Bukan sesuatu yang harus kita kejar. Dalam bahasa aslinya, Bapak kasih Tuhan, dibangkitkan bersama dengan Kristus itu menggunakan nuansa yang menunjukkan bahwa tindakan itu sudah selesai gitu ya. Dan kita adalah penerima daripada hasil tindakan tersebut. Yaitu kita menjadi mengalami kesatuan dengan Kristus. Kristus sudah bangkit dan kemudian kita menerima hasil daripada kebangkitan itu, Pak kasih Tuhan. Paulus akan mengatakan Kristus sudah bangkit dan kamu menerima berbagian di dalam kebangkitan itu, dan itulah yang kemudian menjadi realita atau identitas kita, Pak kasih Tuhan. Ini sama seperti dengan apa, Pak kasih Tuhan, seperti dengan ada seorang yang kaya begitu ya. Kemudian dia berkata kepada seorang anak, katakanlah anak jalanan, mulai hari ini kamu adalah anakku. Namamu sekarang adalah berasal dari nama keluargaku. Rumah kami adalah rumahmu. Harta kami adalah harta milikmu juga.
Jadi anak itu tidak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan identitasnya. Tetapi dia sudah diangkat dan dia menjadi bagian daripada keluarga yang mengangkat dia. Dia diadopsi oleh keluarga tersebut. Dan apa yang kemudian yang perlu dia lakukan? Dia harus hidup sesuai dengan identitasnya yang baru itu. Dia tidak lagi hidup seperti orang jalanan. Dia harus hidup menjadi anak yang punya tuan rumah. Dia akan mengikuti aturan-aturan, dia akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan daripada identitasnya yang baru itu. Begitu juga dengan kita saat ini, Bapak kasih Tuhan. Saat kita percaya kepada Kristus, kita sudah mati dengan cara hidup kita yang lama. Kita sudah mati dengan perbudakan dosa. Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita, Bapak kasih Tuhan. Kita juga sudah mati terhadap diri kita yang tadi menggantungkan diri kita kepada status identitas yang lain. Status kita, identitas kita sekarang ada di dalam Kristus. Bukan lagi kekayaan, bukan lagi segala sesuatu, penghormatan, penghargaan dari orang lain yang membuat kita menjadi berharga, bukan. Tapi yang membuat kita berharga adalah apa yang dikerjakan oleh Kristus. Bukan lagi hukum Taurat, berdasarkan hukum Taurat, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita sudah dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Kematian dan kebangkitan kita itu bukan hanya simbolisme. Seorang penafsir mengatakan begini, dibangkitkan bersama Kristus itu artinya apa? Secara legal atau secara forensik, artinya status kita di hadapan Allah dari orang yang bersalah karena dosa, karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang kita menjadi orang yang dibenarkan di dalam Kristus. Nah kemudian di dalam kehidupan kita maka kita akan menghidupi status sebagai orang yang dibenarkan itu. Kita akan mengalami perubahan terus menerus sesuai status kita sebagai orang yang dibenarkan. Dan pada akhirnya nanti identitas itu akan dipenuhi menjadi sempurna ketika kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan yang kedua kasih Tuhan, apalagi Paulus mengatakan bahwa hidupmu tersembunyi di hadapan Allah. Menunjukkan kondisi bahwa kita sekarang itu berada di dalam Tuhan. Itu seperti surat wasiat yang disimpan di brankas. Surat wasiat itu sangat berharga. Dunia mungkin tidak melihat, dunia hanya melihat dari luar. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang berharga. Begitu juga dengan kita, Bapak kasih Tuhan. Dunia mungkin hanya melihat kita orang biasa. Tetapi kita sebenarnya orang-orang yang sudah luar biasa. Tetapi bukan karena kita, tetapi karena Kristus di dalam kita. Dunia mungkin masih melihat kita seperti ini. Oh itu si pedagang sembako dari Kanoman. Atau si pedagang permata dari Pekiringan. Tapi di mata Allah, bukan itu status kita. Di mata Allah status kita apa? Kita adalah anak-anak Allah. Kita adalah putra-putri daripada kerajaan Allah. Dari dunia mungkin dilihat kita hanya sebatas kulit atau status apa yang kita kerjakan. Tetapi dari sudut pandang Tuhan, kita dilihat berdasarkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Inilah yang membedakan kita, Bapak kasih Tuhan, dengan orang-orang yang di luar daripada kita. Identitas kita bukan ditentukan oleh apa yang kita lakukan. Tetapi identitas kita ditentukan oleh apa yang telah Tuhan lakukan. Seperti John Calvin mengatakan, kita tidak hanya memperoleh manfaat dari Kristus, tetapi kita memperoleh Kristus di dalam hidup kita. Jadi Bapak kasih Tuhan, ketika tetangga masih menilai diri kita, dari rumah kita misalnya, dari kendaraan kita, ketika saudara mungkin masih memandang rendah kita misalnya dari pendidikan kita, dari status kita. Ketika dunia masih mengukur kita dari penampilan kita. Atau segala sesuatu yang kita miliki. Ingatlah satu hal ini Bapak kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dibangkitkan bersama Kristus. Dan hidup kita tersembunyi di dalam Dia. Dan kita adalah orang-orang yang berharga di dalam Dia.
Bapak Ibu yang kasih Tuhan, suatu hari ada seorang narapidana. Narapidana ini dipenjara karena tindakan kejahatan yang dia lakukan. Dan kemudian dia menjalani 15 tahun di penjara. Dan pada akhirnya dia dibebaskan. Tapi yang menarik Bapak kasih Tuhan, meskipun dia telah dibebaskan secara fisik, namun secara jiwa dia tidak bebas. Ketika dia sampai di rumah begitu ya, dia masih melakukan kebiasaan-kebiasaan yang ada di penjara Bapak kasih Tuhan. Dia masih bangun pada jam yang sama, kemudian kalau dia makan dengan buru-buru seperti ada yang ngejar-ngejar atau seperti ada yang menakuti dia begitu. Bahkan ketika melakukan segala sesuatu, dia harus minta izin dulu. Jiwanya adalah seperti jiwa yang berada di dalam penjara. Tapi sesungguhnya dia adalah seorang yang sudah bebas, Bapak kasih Tuhan. Sampai keluarganya terus mengingatkan, hei, kamu sudah dibebaskan. Kamu tidak perlu bersikap seperti seorang tahanan lagi. Nah kemudian suatu hari konselor berkata kepadanya, sampai kapan kamu akan berhenti seperti narapidana? Bukankah kamu orang yang dibebaskan? Kamu bebas secara fisik, tetapi jiwamu terpenjara. Pertanyaan itu kemudian menyadarkan dia. Ia menyadari bahwa meskipun statusnya berubah secara hukum, tetapi hatinya, ia belum mengizinkan perubahan itu melingkupi seluruh keberadaannya dan perilakunya sehari-hari. Sampai kemudian perlahan-lahan identitasnya itu mempengaruhi fisik dan hatinya. Dan kemudian suatu hari ditanya begitu ya. Ditanya kepada dia, kapan titik balik pemulihan itu terjadi? Ketika dia sudah berubah begitu ya. Dia berkata, saat saya berhenti melihat diri saya sebagai mantan narapidana yang bebas dan mulai melihat diri saya sebagai warga negara yang dipenjara. Loh apa bedanya? Apa bedanya mantan narapidana yang bebas dan melihat diri sebagai warga negara yang pernah dipenjara? Kemudian dia berkata begini, saat menyebut diri saya sebagai mantan narapidana, saya masih terikat pada masa lalu saya sebagai orang yang di narapidana. Tapi ketika saya melihat diri saya sebagai warga negara yang pernah dipenjara, saya mengakui masa lalu saya tanpa membiarkan masa lalu itu mendefinisikan hidup saya saat ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, secara rohani, bukankah kita seperti mantan narapidana tersebut? Mungkin saja secara status kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Kristus sudah mengalahkan maut, mengalahkan dosa di atas kayu salib. Dan kemudian dia bangkit, Bapak kasih Tuhan, dia menang. Dan seharusnya kita juga sudah mengalahkan dosa, sudah dibangkitkan bersama-sama dengan dia, Bapak kasih Tuhan. Namun, Bapak kasih Tuhan, apakah itu berlaku juga dengan jiwa, hati, dan pikiran kita? Apakah cara berpikir kita, cara berbicara kita, bertindak kita, adakah kita berpikir, bertindak, memutuskan seperti orang-orang yang sudah dimerdekakan? Atau kita masih terikat, secara status kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, tetapi secara hati kita mungkin masih berkanjang dengan dosa dan nilai-nilai dunia. Kita masih terikat dengan nilai-nilai dunia ini. Lalu kasih Tuhan, mungkin bagaimana kita bisa melihat bahwa kita terikat dengan nilai dunia ini? Misalnya begini, ketika kita melakukan kesalahan, kita merasa harus membayar sesuatu untuk kesalahan kita. Kita harus melakukan berbagai ritual-ritual supaya kita bebas dari perasaan bersalah. Padahal bukankah Tuhan sudah memberikan pengampunan kepada kita? Ketika kita membuat keputusan penting, kita seringkali membuat keputusan penting itu berdasarkan apa? Kira-kira kalau saya putuskan, saya masih dihargai apa tidak? Ketika kita membuat pilihan-pilihan, seringkali pilihan itu pilihan apa? Pilihan yang sifatnya apa yang berguna bagi saya? Saya masih dihormati enggak dengan keputusan-keputusan ini? Bukan dengan keputusan-keputusan didasarkan kepada apa?
yang seharusnya saya lakukan berdasarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, bagaimana kemudian apa yang perlu kita lakukan, terima kasih Tuhan, dengan pesan firman Tuhan ini. Yang pertama, kita harus selalu ingat, terima kasih Tuhan, setiap pagi, setiap ketika bangun, kita harus ingat siapa diri kita. Jangan lupa status kita. Apa yang perlu kita ingat dan apa yang perlu kita tuliskan di dalam hati kita. Kita adalah anak Allah yang telah dibangkitkan bersama dengan Kristus, terima kasih Tuhan. Tulis kalimat itu di dalam hati kita. Tulis kalimat itu di dalam gadget kita, di tempat-tempat yang kita bisa lihat. Kita selalu ingat bahwa kita ini adalah anak Allah. Kita ini sudah dibangkitkan di dalam Kristus. Kita meninggalkan status identitas kita yang lama. Dan yang kedua, bagaimana kita melakukannya? Yang kedua adalah kita identifikasi kebiasaan-kebiasaan lama yang mungkin masih mengikuti, mempengaruhi kehidupan kita. Apa saja itu? Mungkin Bapak kasih Tuhan, ketika kita mengalami kegagalan dan kejatuhan misalnya di dalam dosa, seringkali kecenderungan kita apa? Kita mungkin akan menghakimi diri kita sendiri. Kita mengutuki diri kita sendiri. Kita merasa gagal, kita merasa hancur, kita merasa terpuruk secara mental, Bapak kasih Tuhan. Nah, Bapak kasih Tuhan, kita mengukur diri kita berdasarkan apa yang kita lakukan. Nah, hari ini kita tinggalkan, kita lepaskan itu karena kita tahu bahwa kita sudah ditebus, dilepaskan dan dibebaskan oleh Tuhan dari perasaan-perasaan itu. Kita harus sadar Tuhan sudah menyelamatkan saya. Tuhan sudah mengampuni dosa saya. Saya tidak lagi akan mengutuki, tidak lagi akan merendahkan diri sendiri, tidak lagi didefinisikan oleh kegagalan-kegagalan saya maupun keberhasilan saja. Mungkin kita juga masih takut, khawatir dengan kehidupan kita masa yang akan datang. Tetapi kita percaya kepada kebangkitan Kristus yang telah membangkitkan kita juga. Dan yang ketiga, Bapak kasih Tuhan, mari kita berperilaku sebagai orang yang sudah dibebaskan. Artinya, sebagai orang yang sudah dibebaskan, kita harus mengambil keputusan yang sadar. Seperti orang yang sudah dibebaskan. Seperti mantan narapidana. Dia memilih bukan sebagai orang yang harus mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang bebas. Begitu juga dengan kita. Kita harus ingat bahwa Tuhan sudah membebaskan kita. Maka pikiran, perasaan kita tidak lagi dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran. Karena kita tahu kita dibebaskan di dalam Dia. Dan yang kedua, Bapak kasih Tuhan, ketika kita sudah memahami, ini masih langkah awal. Yang kedua, bagaimana kemudian proses memahami identitas itu dan berpikir kita. Yang kedua, Bapak kasih Tuhan, dikatakan di sini, memusatkan pikiran dan pengejaran pada perkara sorgawi. Bapak kasih Tuhan, bayangkan Bapak Ibu kasih Tuhan, Bapak Ibu berada di pasar. Di pasar itu tempat yang ramai begitu ya. Katakanlah misalnya suatu hari kita pergi ke Tanah Abang. Tanah Abang itu ada tempat yang ramai. Nah, ketika kita jalan Bapak kasih Tuhan, mungkin kita akan mendengar ada pedagang yang menawarkan begini. Ayo Kak, di sini baju murah. Kaos oblong 100.000 8 gitu ya. Ayo sini Bang, celananya kualitas oke, tapi harga grosir gitu ya. Oh Bu, sini mampir. Di sini ada tas branded, KW memang, tapi kualitas nomor 1, kualitas KW nomor 1. Di sini ada baju lagi ngetren, baju ngetren artis-artis Korea. Dan kemudian ada yang menarik tangan kita, ayo Kak, mampir begitu ya. Nah, ada begitu banyak suara-suara yang muncul ketika kita pergi ke pasar. Dan kemudian kalau kita tidak punya tujuan, Bapak kasih Tuhan, kita mungkin bisa tersesat di pasar. Kita mungkin nyasar di pasar itu, Bapak kasih Tuhan. Nah, bukankah juga begitu dengan kehidupan rohani, Bapak kasih Tuhan? Ada banyak suara-suara yang muncul dari berbagai arah. Suara-suara itu menawarkan banyak hal, Bapak kasih Tuhan.
Suara-suara itu menawarkan sesuatu yang menarik. Suara-suara itu menawarkan sesuatu yang menggoda. Kalau kita tidak punya tujuan yang jelas, kalau kita tidak punya identitas yang jelas, maka gampang sekali bagi kita untuk mengikut arus, tersesat, dan melupakan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan hal itulah yang dialami oleh jemaat Kolose, Bapak kasih Tuhan. Mereka hidup tadi di kota yang sibuk. Dan ada begitu banyak tawaran-tawaran yang berusaha mempengaruhi kehidupan rohani mereka. Suara-suara ini mengatakan yang seperti tadi saya katakan, hey, kalau kamu menjadi orang Kristen yang cerdas, yang pintar, yang bijaksana, enggak cukup Kristen itu, kamu harus pelajari filsafat Yunani, kamu harus belajar filsafat stoicisme, belajar filsafat Stoa, belajar filsafat Aristoteles. Kamu harus menambahkan itu dalam imanmu, sehingga imanmu menjadi lebih baik. Ada juga yang menawarkan penyembahan berhala. Ayo kamu sembah malaikat-malaikat ini, maka kamu akan sehat dan kuat. Kalau kamu mau menjadi orang Kristen, kamu harus melakukan ritual-ritual suci. Kamu harus menyingkirkan dirimu dari keramaian dan kemudian kamu bertapa. Dan kamu akan merasakan kedamaian. Semua itu ada tawaran-tawaran muncul dari berbagai tempat yang berusaha mempengaruhi iman orang Kristen di Kolose, Bapak kasih Tuhan. Tawaran itu seperti tawaran yang di pasar tadi, Bapak kasih Tuhan. Ada suara-suara berisik. Dan bukankah itu juga terjadi dalam kehidupan rohani kita? Ada begitu banyak tawaran sampai membuat kita berisik di telinga, di kepala kita, Bapak kasih Tuhan. Sehingga kita menjadi tidak fokus, tidak sadar, dan kemudian kita bisa kehilangan arah di dalam kehidupan iman Kristen kita. Dan sesungguhnya apa yang perlu kita cari, kata Paulus, Bapak kasih Tuhan, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kasih Tuhan kata carilah di sana dalam bahasa aslinya itu menunjukkan pencarian yang aktif dan berkelanjutan. Ini bukan memilih mana yang kita suka, tetapi merupakan satu komitmen yang sungguh-sungguh atau tekad yang sungguh-sungguh. Perkara-perkara yang di atas itu menjadi fokus utama kita. Kalau kita tidak menjadikan dia fokus utama hidup kita akan digeser dengan suara-suara yang datang dari berbagai arah tadi. Kita harus mencari itu, mengarahkan hati, pikiran kita dengan sungguh-sungguh, bagi Tuhan, dengan perkara-perkara yang di atas. Seperti seorang mencari harta yang terpendam. Dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan harta itu, bagi Tuhan. Dia akan menggali dengan semangat, dia tidak peduli dengan kelelahan dan rintangan. Begitu juga kesungguhan kita seharusnya ketika kita mencari perkara-perkara yang di atas. Tapi pertanyaannya, bagi Tuhan, apa perkara-perkara yang di atas itu? Perkara-perkara yang di atas di sana dikatakan adalah di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi perkara-perkara yang di atas itu berbicara tentang apa? Itu berbicara tentang kehadiran Allah. Itu berbicara tentang kuasa Allah. Itu berbicara tentang pemerintahan Allah. Dan ketika kita berbicara tentang kuasa, kehadiran, dan pemeliharaan Allah, itu berbicara tentang apa? Nilai-nilai yang ada di dalam kerajaan Allah. Apa nilai-nilai kerajaan Allah itu, bagi kasih Tuhan? Dalam Galatia 5 ayat 22-23, nilai-nilainya banyak di sana. Di sana ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, bagi kasih Tuhan. Itulah yang kita cari, dan juga semua ajaran-ajaran yang Tuhan Yesus sampaikan, bagi kasih Tuhan. Bagaimana kita cari, bahkan bukan hanya mencari juga katanya. Tetapi kata Paulus, kita pikirkan semuanya itu.
Kita cari perkara-perkara yang di atas, yang berbicara tentang kuasa, kehadiran, pemerintahan Allah, nilai-nilai yang ada, dan kemudian kita pikirkan. Nah, kata pikirkan di sana itu adalah bukan hanya secara kognitif, tetapi itu melibatkan afeksi, perasaan, hasrat, dan itu kemudian akan mempengaruhi tindakan kita. Kita cari, kemudian kita pikirkan isi kepala kita, itu menjadi semangat hasrat kita, dan itu menjadi tindakan kita. Pikiran, kepala, hati, dan tangan kita, Bapak kasih Tuhan. Jadi ini adalah orientasi seluruh kehidupan kita. Itulah kemana yang akan kita tuju, Bapak kasih Tuhan. Jadi ketika Paulus mengatakan kita mencari yang di atas, itu artinya kita tidak hanya memikirkannya sesekali, tetapi kita melakukannya, memikirkan, melakukan, menghendaki setiap kali. Itu mengubah bukan hanya cara pandang kita, tapi hati dan apa yang kita lakukan, Bapak kasih Tuhan. Itulah yang mempengaruhi kita. Dan yang paling penting, Bapak kasih Tuhan, pikiran itu juga mempengaruhi seluruh kehendak kita. Bapak kasih Tuhan, misalnya begini ya, kita memikirkan tentang kasih Allah. Kita menyadari bahwa, waduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau begitu mengasihi, Engkau begitu mencintai aku. Ketika kita pikirkan itu terus menerus, bagaimana karya itu membebaskan kita dari pengampunan dosa, Dia rela mati di atas kayu salib demi saya. Kita bersyukur, tetapi enggak terbatas hanya di situ. Kita kan kemudian memperlakukan orang-orang di sekitar kita seperti kasih Tuhan. Itu akan menolong pikiran kita, dan itu akan menolong kita untuk melakukan orang lain. Kita akan memperlakukan tetangga kita mungkin dengan kasih yang tulus. Kita mungkin akan mengampuni saudara atau orang-orang yang menyakiti hati kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni saya, maka saya juga akan mengampuni orang yang melakukan kesalahan kepada saya. Kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, begitu. Kita akan membuat keputusan berdasarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Bukan berdasarkan tren, bukan berdasarkan keinginan yang ada di masyarakat kita. Jadi kita memikirkan perkara surgawi dan kemudian menghadirkan perkara surgawi itu dalam hidup kita, kasih Tuhan. Kita membawa perkara surgawi itu ke tengah-tengah hidup kita dan hidup kita kepada orang-orang yang di sekitar kita, kasih Tuhan. Jadi kita harus mencari, memikirkan dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan bukankah itu yang juga Tuhan Yesus lakukan, Bapak kasih Tuhan? Tuhan Yesus memberikan teladan yang sempurna. Tuhan Yesus pernah mengatakan begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam sepanjang pelayanan Tuhan Yesus yang di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan Yesus gak ada yang lain, Bapak kasih Tuhan. Dalam pikirannya, hati dan kehendaknya, Dia mau melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Ketika berada di padang gurun, Bapak kasih Tuhan, Tuhan Yesus menolak kekuasaan dan godaan. Tuhan Yesus menolak kejayaan duniawi, Bapak kasih Tuhan. Tuhan Yesus memilih untuk tetap setia kepada firman Tuhan. Ketika juga Tuhan Yesus disakiti, dituduh, diludahi, diperlakukan dengan tidak baik, apa tuh yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus tidak membalas, tetapi Dia tetap mengasihi. Saat menghadapi penyalipan, Tuhan Yesus tetap taat. Bahkan saat mengalami momen-momen tergelap di tengah-tengah dunia ini di Taman Getsemani, Dia berkata apa? Jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Tuhan Yesus sudah menunjukkan, Bapak kasih Tuhan, bagaimana kita mencari, memikirkan dan melakukan apa itu perkara-perkara surgawi di tengah-tengah dunia ini. Jadi Bapak kasih Tuhan, memusatkan pikiran pada perkara surgawi,
ketika pikiran kita tertuju kepada Tuhan, kemudian itu mempengaruhi nilai-nilai hidup kita, dan nilai-nilai itu terwujud dalam perkataan, tindakan, dan apapun yang kita lakukan. Terakhir, Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, suatu hari ada seorang ibu, begitu ya. Nah, ibu ini baru saja memasuki mall. Dia memasuki mall dan kemudian dia punya satu misi yang jelas. Dia berkata begini dalam hatinya, aku itu kesini, aku mau beli seragam sekolah buat 2 anakku. Aku akan masuk ke dalam mall, kemudian langsung pergi ke tempat jual baju pakaian anak, dan aku kemudian beli, aku kasih uang dan aku akan pulang. Dalam waktu 15 menit sampai 30 menit pasti udah selesai. Dia berkata begitu di dalam hatinya sebelum dia turun dari mobil. Akhirnya dia keluar, Bapak kasih Tuhan, masuk ke dalam mall itu. Baru aja masuk 10 langkah. Tiba-tiba matanya tertuju dan sedikit melotot begitu ya. Kepada satu spanduk besar. Di spanduk itu tulis begini, diskon 70% untuk semua peralatan dapur premium. Seketika itu jantungnya berdetak dengan kencang begitu, Bapak kasih Tuhan. Dan menelan ludah beberapa kali. Dia berkata, waduh ini kan peralatan premium ya. Dan beberapa waktu ini dia sering nonton MasterChef. Dan dia lihat itu persis dengan yang ada di MasterChef itu. Dia udah diam-diam, waduh saya pengen cobain panci seperti itu. Panci anti lengket begitu ya. Kalau saya goreng telur pasti lebih cepat matangnya begitu ya. Nggak lengket, nggak susah diangkat-angkat. Tinggal digoyang begini langsung balik begitu. Tapi dia sekali lagi berkata kepada hatinya, tidak, aku kesini bukan mau beli itu. Aku mau beli seragam buat 2 anakku. Dia tinggalin. Sekalipun sebenarnya pramuniaganya itu udah panggil, Bu ayo sini mampir. Ayo di sini mampir Bu. Enggak. Aku enggak kesini untuk beli panci. Saya mau pergi beli seragam buat anak saya, titik. Akhirnya dia tinggalin. Nah kemudian ketika meninggalkan tempat itu, setelah dia berjalan beberapa lama, dia kembali lagi melihat spanduk. Dan kali ini dia melotot juga, Bapak kasih Tuhan. Wah, di situ ada tulisan buy one get 2 free. Beli 1 gratis 2. Jadi dapat 3 nanti begitu ya. Anti aging nomor 1 di Korea. Wow, ya ampun. Itu kan krim yang dipakai artis drama Korea kemarin. Saya juga pengen. Rasanya ini keriput-keriput bisa jadi berkurang. Waduh kalau beli 1 bisa dapat 3. Bisa buat 3 bulan gitu ya. Wah kalau saya beli itu wajah saya jadi seperti anak bayi lagi. Kayak remaja lagi begitu. Waduh gratis lagi 2. Beli 1 gratis 2. Waduh hatinya itu menjadi waduh gimana ya mau beli apa tidak Bapak kasih Tuhan. Wah ini investasi jangka panjang gitu ya. Nanti kalau saya tua wajahnya masih bagus, masih mulus, gak ada keriput begitu ya. Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, tidak. Saya kesini mau beli seragam buat anak saya. Kemudian dia berjalan lagi Bapak kasih Tuhan. Waktu jalan lagi matanya kembali terlihat lagi. Di sana ada rak yang lain, vacuum cleaner yang canggih, diskon 50%. Hari ini saja. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Hari ini saja, besok harganya sudah berubah. Wah, matanya berbinar-binar. Waduh, ini kan vacuum cleaner canggih ya. Jadi saya kalau bersihin rumah lebih cepat. Jadi kalau saya lebih cepat bersihin rumah, saya bisa menyediakan diri untuk anak-anak sama keluarga begitu ya. Saya bisa melakukan perawatan diri dan lain sebagainya. Terus apalagi tetangga, kemarin udah punya yang seperti itu. Waduh saya pengen punya juga begitu. Tapi ia berkata kepada dirinya sendiri, tidak. Aku kesini bukan datang untuk itu. Aku kesini beli seragam
buat anak-anakku. Dan akhirnya dia pergi, Bapak kasih Tuhan, meninggalkan tempat itu. Singkat cerita, Bapak kasih Tuhan, setelah 8 jam mutar-mutar di mall itu. Tadi berapa tekadnya Bapak kasih Tuhan? 30 menit. Tapi ternyata dia mutar-mutar di mall itu berapa? 8 jam. Dan akhirnya kemudian dia pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, suaminya bertanya begini, sayang, mana seragam anak-anak? Kira-kira apa yang dia bawa, Bapak kasih Tuhan? Yang dia bawa adalah semua yang tadi, anti-aging, peralatan rumah, vacuum cleaner. Kemudian dia sampaikan, oh papi ini diskon 70%. Sayang, ini jadi hemat dan segala macam. Tetapi dia melupakan apa? Dia melupakan tujuannya yang sebenarnya, yaitu beli seragam buat anak-anaknya. Karena terlalu banyak diskon. Begitu Bapak kasih Tuhan. Bapak kasih Tuhan, bukankah kita secara rohani bisa juga seperti itu Bapak kasih Tuhan? Kita menjadi orang Kristen, kita bertekad menjadi orang yang sungguh-sungguh ingin menjalani kehidupan seperti yang Tuhan mau. Dan kita berkata dalam hati kita, Tuhan, aku mau seperti Engkau yang kehendaki. Tapi di dunia ini terlalu banyak distraksi, terlalu banyak godaan. Dan seringkali pada akhirnya kita lebih terpengaruh daripada godaan-godaan itu. Dan kita seringkali lupa kepada tujuan sebenarnya hidup kita, yaitu hidup sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk itu saya mengajak kita untuk memfokuskan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana kita memfokuskan pikiran dan hati kita kepada perkara-perkara surgawi. Di tengah-tengah dunia ini ada begitu banyak godaan yang berusaha mempengaruhi identitas kita, melupakan dan membuat kita melupakan diri kita, siapa diri kita. Untuk itu Bapak kasih Tuhan, jangan lupakan diri kita di hadapan Tuhan. Sediakan waktu untuk berinteraksi dengan Tuhan melalui apa? Melalui firman-Nya. Bacalah firman-Nya setiap hari Bapak kasih Tuhan. Berdoalah setiap hari. Kalau Bapak Ibu gak pernah berdoa, kalau Bapak Ibu gak pernah baca Alkitab, dan hanya misalnya datang sekali seminggu ke gereja Bapak kasih Tuhan, suara-suara itu lebih besar daripada suara firman Tuhan yang berusaha mempengaruhi hati pikiran Bapak Ibu. Dan ketika Bapak kasih Tuhan memutuskan segala sesuatu, Bapak Ibu membuat keputusan, baik itu penting atau segala sesuatu, tanyakan kepada diri kita. Apakah ini mencerminkan nilai-nilai kerajaan Allah? Apakah ini akan membawaku semakin dekat atau semakin jauh dengan Tuhan? Mari Bapak kasih Tuhan, kita arahkan, pikirkan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi Bapak kasih Tuhan, ada 2 hal yang kita pelajari. Siapa kita dan jangan kita melupakannya. Yang pertama, kita harus ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibangkitkan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk mengarahkan, mencari, memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan kemudian melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita hidup sesuai status kita. Jangan menjadi amnesia atau lupa dengan siapa kita. Mari kita berdoa.